Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Intan Listiana, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 1862150197 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan keterampilan dasar guru dalam kegiatan belajar. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah profesi keguruan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Andes Rizawati MSI. Nah, kira-kira kemampuan apa ya yang harus dimiliki seorang guru dalam kegiatan mengajar? Simak videonya sampai selesai. Guru memiliki peran yang sangat esensial bagi mutu pendidikan di Indonesia, karena guru menjadi salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Guru memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Tugas utama tersebut akan menjadi efektif apabila guru memiliki derajat profesionalitas yang meliputi kompetensi atau keterampilan dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru maupun calon guru. Nah, lalu apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar guru dalam mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus yang harus dimiliki seorang guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, atau instruktur dalam melaksanakan tugasnya. Lalu, keterampilan dasar apa ya yang harus dimiliki seorang guru dalam mengajar? Simak videonya sampai selesai. Menurut hasil penelitian Turni tahun 1979, terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang pertama adalah keterampilan bertanya. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru tidaklah lepas dari guru memberikan pertanyaan dan murid memberikan jawaban yang diajukan. Pada kenyataannya, ada banyak guru yang tidak menguasai teknik dalam memberikan pertanyaan kepada siswa, sehingga banyak pertanyaan tersebut hanya bersifat knowledge, artinya kebanyakan hanya mengandalkan ingatan. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu guru menimbulkan rasa ingin tahu anak, merangsang dan mengembangkan keterampilan berpikir anak dengan pertanyaan pemantik, memfokuskan perhatian anak agar anak dapat merasa terlibat dan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebagai guru, kita harus menghindari kebiasaan seperti mengulang dan menjawab pertanyaan sendiri. Yang kedua, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan adalah respon yang diberikan terhadap perilaku atau perbuatan yang dianggap baik yang dapat membuat terulangnya atau meningkatnya perilaku perbuatan yang baik tersebut. Pujian atau respon positif terhadap perilaku perbuatan siswa yang positif akan membuat siswa merasa senang karena dianggap mempunyai kemampuan. Namun sayangnya guru sangat jarang memuji perilaku atau perbuatan siswa yang positif. Yang sering terjadi adalah guru menegur atau memberi respon negatif terhadap perbuatan siswa yang negatif. Oleh karena itu, guru perlu melatih diri sehingga terampil dan terbiasa memberikan penguatan. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu
Dalam hal ini, guru memberikan penguatan dengan cara memberikan pujian, penghargaan atas perilaku positif yang ditunjukkan dari ekspresi guru, yaitu melalui tersenyum, mengacungkan jempol, atau dengan memberikan sentuhan dengan memeluk, mengusap kepala, menepuk pundak, atau melakukan tos. Dengan pemberian penguatan ini dapat menumbuhkan motivasi anak dalam belajar sehingga anak dapat mempertahankan dan memelihara perilaku positifnya. Yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi atau berinovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki sistem baru yang membuat sesuatu tidak monoton. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran, berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik atau guru kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu guru mengubah suara agar memusatkan perhatian siswa, mengekspresikan wajah ketika menyampaikan materi pembelajaran, dan menggunakan media pembelajaran yang beragam atau bervariasi untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Keterampilan yang keempat adalah keterampilan menjelaskan atau menyampaikan materi pembelajaran. Menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan dan sistematik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang suatu hal yang diketahui atau belum diketahui, sehingga yang menerima penjelasan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang hubungan informasi yang satu dengan informasi lainnya. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu dalam menjelaskan atau menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada siswa, guru harus memilih bahasa yang sederhana, mudah dipahami, terang, dan jelas, sehingga anak mampu mencerna apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, guru harus memahami dan menguasai bahan atau materi yang disajikan dengan baik dan menjelaskan pokok atau kesimpulan di akhir pembelajaran. Kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pelajaran. Peranan guru dalam membuka dan menutup pelajaran sangat berpengaruh pada ingatan materi siswa. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu ketika sedang membuka pelajaran, sebagai guru harus dapat menarik perhatian anak dan membangkitkan motivasi dalam belajar. Menutup pelajaran ialah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri proses belajar mengajar. Dengan demikian, sebagai guru kita harus dapat menutup pembelajaran dengan baik. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan recalling, menyampaikan rencana kegiatan esok hari yang akan dilakukan, memberikan pemantik yang dapat memunculkan rasa ingin tahu anak untuk mempelajari materi berikutnya. Keterampilan yang keenam yang harus dimiliki seorang guru adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur dalam melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang memungkinkan siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan masalah melalui proses yang memberi mereka kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih bersikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama kelompok. Aplikatif dalam pembelajaran di TK, guru mempersiapkan kelompok kecil yang terdiri dari 2-4 orang. Kemudian memberikan suatu proyek kepada anak yang membangun kerjasama tim. Contohnya membuat bangunan yang berlantai tinggi dari balok. Kemudian anak diminta untuk mempresentasikan hasil karya kelompoknya kepada teman-teman yang lain. Hal ini bertujuan agar menumbuhkan sikap positif pada perbedaan pendapat dan membangun kerjasama dalam tim.
Nah, keterampilan yang ketujuh yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal jika terjadi gangguan, baik dengan cara mendisiplinkan ataupun melakukan kegiatan rekod. Keterampilan mengelola kelas menjadi hal yang penting dimiliki guru agar suasana belajar kondusif dan dapat menunjang efektivitas pencapaian dari tujuan pembelajaran. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu, dalam hal ini guru perlu memiliki kemampuan dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Ketika kelas sudah mulai tidak kondusif, guru mengambil tindakan dengan menarik perhatian atau fokus anak, bisa dengan mengajak anak untuk bertepuk, nyanyi, permainan yang melatih fokus anak sebagai selingan untuk menarik perhatiannya, atau bisa dengan mengubah metode pengajar yang disukai anak sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Keterampilan yang ke-8 yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dilakukan karena kebutuhan dan pendampingan belajar yang khusus. Hal ini biasanya dialami siswa dengan kebutuhan khusus atau karena mengalami kesulitan dalam belajar. Contoh aplikatif dalam pembelajaran di TK yaitu guru melakukan pendekatan dan bimbingan secara pribadi kepada siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar tersebut. Baiklah teman-teman semua, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.